Terima kasih Anda masih di Ayuni Sore pemirsa. Kita akan kembali perbarui informasi mengenai bus pembawa rombongan siswa SMP ID Darul Quran Mulia Bogor yang alami kecelakaan di Tol Pandaan Malang, Jawa Timur. Bis tersebut menabrak truk tronton hingga terguling dan menutup ruas jalan. Kecelakaan terjadi sekitar pukul 15:40 waktu Indonesia Barat. Ruas jalan arah Malang-Surabaya tertutup oleh muatan truk tronton yang terguling. Dan pemirsa, kita akan kembali menyapa rekan kami, Saif Hajarani, jurnalis Ayuni TV yang berada di lokasi. Selamat sore Saif, bagaimana situasi terkini di sana? Apakah proses evakuasi masih dilakukan oleh pihak kepolisian dan petugas terkait? Ya, Kevin, untuk proses evakuasi dua kendaraan yang terlibat kecelakaan maut di Tol Pandaan KM 77200 ini masih terus berlangsung hingga pukul 18.38. Dua kendaraan masih berada di lokasi dengan kondisi yang rusak parah. Bus pariwisata mengalami kerusakan di bagian bodi depan sebelah kiri dan hingga bagian tengah. Tim penyelamat gabungan masih terus melakukan evakuasi dan melihat apakah ada masih korban ataupun potongan-potongan tubuh yang ada di bus ini, Kevin. Korban atau penumpang yang berada di dalam bus tersebut ya? Baik, Saif bisa mendengar suara saya? Baik, Saif, bisa Anda pastikan di sana kalau melihat visual yang Anda tampilkan saat ini, apakah memang sudah tidak ada para penumpang ataupun juga korban luka-luka yang tertinggal di sana saat ini? Dari yang bisa saya lihat di lapangan bahwa seluruh korban sudah dievakuasi ke rumah sakit, korban meninggal maupun korban luka-luka. Saat ini petugas masih melakukan evakuasi terhadap bus Tirto Agung ini, agar bisa untuk keluar dari jalur tol Pandaan KM 77200 ini. Baik, Saif, kalau Anda melihat di lokasi, apa ada kesulitan yang dialami petugas di sana untuk bisa melakukan proses evakuasi dari dua kendaraan ini? Nah, kalau dari saya pantau di lapangan, ini mungkin sedang melakukan pembenahan kepada roda ban agar bisa melaju keluar dari tol Pandaan Malang ini. Begitu, Kevin. Baik, Saif Hajarani, kami akan terus memantau bagaimana update terkini dari sana. Terima kasih Anda telah menyampaikan informasi dan tetap jaga keselamatan di sana, Saif. Sementara banjir bandang melanda 3 kecamatan di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Ratusan rumah warga dan 13 jembatan gantung rusak usai diterjang arus deras sungai. Tak ada korban jiwa dalam musibah ini. Banjir bandang melanda 3 kecamatan di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Banjir bandang terparah menerjang 2 desa, yakni Desa Cenrana dan Desa Matirobaji di Kecamatan Camba, Kabupaten Maros. Sejumlah rumah warga rusak parah, bahkan tembok salah satu sekolah ambruk akibat diterjang derasnya arus air luapan Sungai Walanae. Selain itu, 13 jembatan gantung yang menghubungkan antar kecamatan maupun desa dan dusun putus, sehingga warga terpaksa harus melintas ke jalan alternatif yang lebih jauh. Ada sekitar 300 kakak yang terdampak, dan memang beberapa fasilitas juga
ikut rusak seperti sekolah, masjid, bangunan penguatan tebing, dan kerugian masyarakat itu cukup banyak. Tidak ada korban jiwa dalam bencana ini. Warga yang sempat mengungsi di sejumlah posko pengungsian pun kini sudah kembali ke rumahnya masing-masing karena genangan air telah surut. Kini pihak BPBD Maros akan berkoordinasi dengan Polres Maros dan Kodim untuk proses pembersihan sisa material banjir bandang. Dari Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. Kita ke informasi lain, pemirsa. Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta menjatuhkan vonis 6,5 tahun penjara terhadap Harvey Muiz dalam kasus korupsi tata niaga pengelolaan timah. Suami artis Sandra Dewi ini juga diwajibkan membayar uang pengganti sebesar 210 miliar rupiah. Pengusaha sekaligus suami artis Sandra Dewi, Harvey Muiz, menjalani sidang putusan dalam kasus korupsi tata niaga pengelolaan timah di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat pada Senin siang. Dalam amar putusannya, Majelis Hakim menyatakan Harvey Muiz terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi dan pencucian uang dan menjatuhkan vonis hukuman 6,5 tahun penjara. Harvey Muiz juga diwajibkan membayar denda sebesar 1 miliar rupiah dan uang pengganti senilai 210 miliar rupiah. Apabila tidak dibayar, maka harta bendanya akan dirampas dan dilelang untuk mengganti kerugian negara. Dan bila jumlah hartanya tidak mencukupi, maka diganti hukuman penjara. Atas vonis yang dijatuhkan tersebut, Harvey Muiz menyatakan masih pikir-pikir apakah akan mengajukan banding atau tidak. Pertimbangannya seperti apa? Karena upaya hukum itu disediakan oleh peraturan perundang-undangan. Apakah nanti kita akan mengajukan keberatan terhadap harta tersebut atau tidak. Ini semua akan kami pertimbangkan dalam waktu 7 hari ke depan. Tunggu pertimbangannya dulu, salinan putusannya. Kami ada waktu 7 hari untuk pikir-pikir dan setelah itu. Sebelumnya kasus korupsi komoditas timah telah menjerat sebanyak 22 tersangka. Kerugian negara yang ditimbulkan akibat korupsi tersebut bernilai fantastis 300 triliun rupiah dan melibatkan suami Sandra Dewi, Harvey Muiz. Kasus korupsi tata niaga komoditas timah menjadi perhatian publik. Tak hanya melibatkan nama-nama yang dikenal sebagai publik figur, namun yang mencengangkan adalah nilai korupsi yang merugikan negara hingga 300 triliun rupiah. Hingga kini, Kejaksaan Agung telah menjerat 22 orang tersangka, termasuk Crazy Rich, Helena Lim, dan suami publik figur Sandra Dewi, Harvey Muiz. Jaksa penuntut umum mendakwa Harvey Muiz telah melakukan tindakan pidana pencucian uang dengan menerima uang sebesar 420 miliar rupiah dari hasil tindakan pidana korupsi. Suami Sandra Dewi ini dijerat pasal 2 ayat 1 dan 3 junto, pasal 18 Undang-Undang Tipikor dan pasal 55 ke 1 KUHP. Sejumlah aset Harvey juga telah disita termasuk mobil mewah dan barang berharga dari sejumlah apartemen. Selain itu, istri Harvey, Sandra Dewi, juga beberapa kali diperiksa terkait asal-usul aset dan dugaan TPPU yang menjerat suaminya. Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenhezer menyebutkan ada tangan setan yang diduga sengaja bermain dalam proses kepelitan PT Sritek. Meski demikian, Wamenakar belum menyebutkan siapa oknum tangan setan tersebut. Dan pemirsa, informasi tersebut sekaligus mengakhiri kebersamaan kita dalam iNews sore hari ini. Cuplikan tayangan berita iNews dapat Anda saksikan di kanal YouTube @official_iNews. Jangan lupa saksikan iNewsroom sesaat lagi bersama rekan saya, Davi Pratama. Saya Kevin Pakan, undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa. Yang pertama, kami menduga dugaan. Dalam proses pelitan ini ada tangan setan yang bermain. Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenhezer menyebut ada pihak yang diduga sengaja bermain dalam proses kepelitan PT Sritek. Hal tersebut disampaikan Wamenakar saat ditanya awak media tentang sikap Presiden Prabowo soal PT Sritek. Meski demikian, Wamenakar enggan menyebut siapa sosok tangan setan tersebut dan menyebutkan bahwa sosok tersebut akan terungkap nantinya, tinggal menunggu waktu. Pada kesempatan itu, Wamenakar juga memastikan komitmen Presiden Prabowo Subianto bahwa buruh Sritek tidak akan di-PHK. Yang pertama,
ya, kami menduga ya, dugaan dalam proses peletan ini ada tangan setan yang bermain. Itu harus dicatat. Kedua, soal sikap presiden, saya rasa sikap presiden tidak berubah, yaitu tidak ada PHK. Pemerintah melalui Kementerian Perindustrian berupaya menyelamatkan PT Sri Rejeki Isman Tbk atau Sritex dari kondisi pilot. Sejumlah skenario penyelamatan disiapkan agar raksasa tekstil ini bisa terus beroperasi tanpa ada pemutusan hubungan kerja karyawan. PT Sritex saat ini mempekerjakan 50.000 karyawan. Meski terus berproduksi, Sritex memiliki utang yang terus bertambah selama bertahun-tahun. Dari laporan keuangan terbaru, PT Sritex saat ini memiliki utang sebesar 25 triliun rupiah ke sejumlah pihak. Tim Liputan iNews melaporkan.